Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan baca kitab kita dari kitab Fiqih Al-Asma'il Husna li Fadilati Syekh Muhammad bin Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Kita sampai di perkataan muallif khamisan, yang kelima dari pembahasan tentang keutamaan nama-nama, keutamaan mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan bahwasanya bagaimana cara kita mengetahui keutamaan mengilmui nama-nama dan sifat Allah, kita bisa melihat dari beberapa sisi ini. Kita sudah bahas 4 sisi pembahasan sebelumnya di bagian yang ke-10. Sekarang kita bahas di bagian yang ke-11 ini tentang lanjutannya, dengan apa kita akan mengenal keutamaan ilmu ini. Qala al-mu'allif huna anna ahada arkanil iman as-sittah bal afdaluha wa ajalluha wa asluha al-imanu billah. Bahwasanya salah satu rukun iman yang 6, bahkan yang paling mulia dari rukun iman yang 6, yang paling agung, bahkan dia adalah dasar dari keimanan itu sendiri, ya, wa asluha al-imanu billah. Walaysal imanu mujarrad qaulul abdi amantu billahi min ghairi ma'rifatihi bi rabbih. Bahkan dan tidaklah keimanan seorang hamba itu cukup mujarrad, hanya artinya faqat, hanya kita mengatakan amantu billah min ghairi ma'rifatihi bi rabbih, tanpa mengenal Rabbnya. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tapi ketika ditanya siapa itu Allah, apa saja nama-nama, bagaimana sifat-sifatnya, dia tidak bisa menjawab. Nah, tidak seperti itu. Keimanan tidak cukup hanya dengan seperti itu saja. Bal haqiqatul iman an ya'rifa rabbahu alladhi yu'minu bihi wa yabdhulu juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi hatta yablugha darajatal yaqini. Baik. Bahkan yang dimaksudkan dengan dasar keimanan yang paling agung, atau salah satu dari rukun iman yang paling mulia, adalah hakikat iman itu sendiri adalah seorang hamba mengenal Rabbnya yang dia imani. Wa yabdhulu juhdahu, dia curahkan kesungguhannya fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, untuk mengenal nama-nama dan sifatnya, hatta yablugha darajatal yakin, sampai dia tiba di darajah al-yakin, tingkatan al-yakin. Tidak ada lagi keraguan-raguan di situ. Tingkatan al-ilmu. Wa bihasabi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuhu. Maka tergantung kepada pengenalan kepada Rabbnya, seperti itulah imannya. Ya, jadi semakin mengenal Allah, maka imannya semakin bertambah. Fakullama izdada ma'rifatan bi asma'ihi wa sifatihi izdada ma'rifatan bi rabbih. Nah, ini, maka setiap kali bertambah pengenalan kepada Allah melalui nama-nama dan sifatnya, bertambah juga pengenalan kepada Rabbnya. Jika pengenalan kepada Rabbnya bertambah, wasdada imanuhu, maka bertambahlah keimanannya. Wa kullama naqasa. Nah, setiap kali berkurang pengenalannya kepada Allah, berkurang pengenalannya terhadap nama-nama dan sifat Allah, naqasa, maka akan berkurang juga keimanannya. Faman arafa Allah arafa ma siwa. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mengenal hal-hal selain Allah. Ya, kalau kita mengenal kebenaran, maka kita akan tahu mana yang salah. Gitu. Ya, maka barang siapa yang mengenal Allah, dia akan mengenal selain Allah. Wa man jahila bihi fahuwa lima siwahu ajhal. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, ya, maka hal-hal selain Allah pun dia tidak akan tahu, dia tidak akan kenal. Qala ta'ala wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka kemudian Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang yang fasik. Faman nasiyallaha ansahu dzatahu wa nafsahu wa masalihahu wa asbaba falahihi fi ma'asyihi wa ma'adihi. Barang siapa yang melupakan Allah, akan Allah buat dia lupa kepada zatnya sendiri. Dia akan lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada jiwanya sendiri, lupa kepada maslahat-maslahatnya, dan sebab-sebab dia mendapatkan keutamaan di dalam kehidupannya, fi ma'asyihi, kehidupan di dunianya, wa ma'adihi, ataupun nanti setelah dia berada di
hari kiamat, berada di alam akhirat. Ya, jadi kalau orang melupakan Allah, maka Allah akan jadikan dia lupa bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan. Maka orang-orang yang ingin bahagia, ya, dia mencari kebahagiaan melalui harta, melalui kemaksiatan dan sebagainya. Nah, mereka tidak akan bisa menemukan Allah. Kenapa? Karena hakikatnya mereka justru semakin menjauh dari Allah. Maka sumber kebahagiaan itu sebenarnya adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang sempurna. Dan yang keenam, apa keutamaannya? Annal ilma bihi ta'ala aslul asya kulliha. Bahasanya mengilmui Allah Subhanahu wa Ta'ala, aslul asya, itu adalah dasar dari segala sesuatu. Hatta innal arifa bihi haqiqatal ma'rifati yastadillu bima arafa min sifatihi wa af'alihi ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'uhu minal ahkam. Bahkan orang yang mengetahui, al-arif artinya orang yang mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala haqiqatal ma'rifah, dengan pengenalan yang sebenarnya, yastadillu bima arafa min sifatihi wa af'alihi, dia akan berdalil, akan meminta petunjuk, menjadikan ilmunya itu sebagai dalil, sebagai petunjuk bagi dia. Bima arafa min sifatihi wa af'alihi, dengan apa yang dia ketahui dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah, ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'uhu minal ahkam, kepada apa yang dia perbuat dan apa yang Allah syariatkan dari hukum-hukum. Jadi ketika Allah memerintahkan suatu perintah, ketika Allah melarang dengan suatu larangan, dia berbekal dengan pengetahuan terhadap al-asma wa sifat, dia akan mengetahui apa maksud dari perintah itu. Dia akan mengetahui apa tujuan dari larangan tersebut. Dia mengetahui apa yang tidak orang ketahui. Li'annahu subhanahu la yaf'alu illa huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melakukan sesuatu kecuali itu adalah bagian dari konsekuensi nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Allah mengampuni hambanya. Perbuatan Allah mengampuni hambanya itu adalah konsekuensi dari nama Allah, yaitu Al-Ghafur, maha mengampuni. Begitu seterusnya. Fa af'aluhu da'iratun bainal 'adli wal fadli wal hikmah. Nah, ini kaidah yang penting sekali untuk diingat, bahwasanya perbuatan Allah itu dairah, ya, berputar di tiga hal ini, ya. Al-adl, bentuk keadilan Allah, wal fadl, bentuk keutamaan, wal hikmah, bentuk kebijaksanaan. Di perbuatan Allah segalanya itu berputar di tiga hal ini. Ketika Allah mengazab kaum Ad, kaum Samud, perbuatan itu adalah bentuk al-adalnya Allah, bentuk adilnya Allah. Kenapa? Karena kaum Ad, kaum Samud itu mereka mendustakan Rasul yang diutus, maka mereka berhak mendapatkan hukuman tersebut. Itu berarti sikap adilnya Allah. Kalau seandainya Allah tidak menghukum kaum Samud, maka kita katakan Allah zalim. Mereka sudah mendustakan Rasul, tapi mereka tidak dihukum, berarti nggak adil jadinya. Baik. Jadi sifat Allah itu al-adal, ya, berkisar di antara tiga hal ini, al-adal, al-fadl, dan al-hikmah. Nah, ketika antum sholat malam, ya, sholat tarawih, kemudian Allah berikan pahala atas antum, atas perbuatan antum, itu perbuatan Allah memberikan antum pahala, itu namanya al-fadl. Atau antum berdoa, ya, antum berdoa menginginkan sesuatu tapi tidak kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan Allah tidak memberikan antum sesuatu tersebut, itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak tahu apa hikmah sebenarnya. Ya. Jadi perbuatan Allah itu berkisar di antara tiga hal ini. Walidzalika la yashra'u minal ahkam illa ala hasabi maqtadahu hamduhu wa hikmatuhu wa fadluhu wa adluhu. Itulah karena oleh karena itu Allah tidak mensyariatkan suatu hukum kecuali berdasarkan kepada apa yang menjadi konsekuensi hamdu, pujiannya, hikmahnya, keutamaannya, dan sifat adilnya. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Berita-berita, kabar-kabar dari Allah itu semuanya adalah haqqun wa sidqun. Wa awamiruhu wa nawahihi kulluha adlun wa hikmah. Perintah-perintah dan larangannya itu semua mengandung keadilan dan hikmah. Walihada fa innal 'abda idza tadabbara kitab Allah wa ma ta'arrafa bihi subhanahu ila ibadihi al-alsinati rusulihi min asma'ihi wa sifatihi
wa af'alihi wa ma nazzaha nafsahu anhu mimma la yanbaghi lahu wa la yaliqu bihi subhanahu wa tadabbaru ayyamahu wa af'alahu fi awliyaihi wa a'daihi allati qassaha ala ibadihi wa ashhadahum iyyaha liyastadillu biha ala anna ilahahum al-haq al-mubin alladhi la tanbaghi al-ibadatu illa lahu wa yastadillu biha ala annahu ala kulli syai'in qadir. Baik. Maka sungguhnya jika seorang hamba mentadabburi kitab Allah wa ma ta'arrafa bihi subhanahu ila ibadihi, dan mentadabburi apa yang telah Allah jelaskan kepada para hambanya melalui lisan para rasul, maksudnya melalui sunnah, entah berbentuk nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma nazzaha nafsahu anhu, dan apa yang Allah sucikan dari dirinya sendiri dari hal-hal yang tidak pantas, tidak patutnya kita sandarkan kepada Allah. Wa tadabbaru ayyamahu, dan seorang hamba itu jika dia mentadabburi hari-harinya, wa af'alahu, perbuatan-perbuatannya, hari-hari Allah maksudnya perbuatan-perbuatan yang Allah telah tetapkan atas kaum-kaum terdahulu, fi awliyaihi, bagi para walinya, wa a'daihi, bagi para musuh-musuhnya, allati qassaha ala ibadihi, yang Allah kisahkan, yang Allah ceritakan kepada para hambanya di dalam Al-Quran, wa ashhadahum iyyaha, dan Allah persaksikan kisah-kisah tersebut kepada manusia, liyastadallu biha ala anna ilahumul haq. Nah, ini jumlah syartiyah, jawab syaratnya di sini. Liyastadallu biha. Nah, kemudian fi'il syarat tadinya tadabbara. Wa syar'iha liyastadallu biha ala anna ilahahumul haq, bahwasanya Rabb mereka, sembahan mereka yang benar, yang jelas, alladzi la tambaghi ibadah, yang tidak sepantasnya ibadah kecuali kepadanya. Wa yastadillu biha, jawab syarat juga di sini, wa yastadillu biha ala annahu ala kulli syai'in qadir, dan dengannya juga seorang hamba akan berdalil bahwasanya Allah itu mampu atas segala sesuatu. Jadi ringkasnya, jika kita mentadabburi Al-Quran dan sunnah Rasul dengan tadabbur yang benar-benar mendalam, maka kita akan kita akan memiliki petunjuk yang menunjukkan kita dengan jelas bahwasanya Allah itulah sesembahan yang sebenar-benarnya. Allah itulah sesembahan yang harus kita sembah, tidak pantas kita menyembah selainnya. Wa annahu bikulli syai'in alim, semakin kita mentadabburi Al-Quran, semakin kita tahu bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Wa annahu syadidul iqab, bahwasanya Allah itu iqabnya keras. Wa annahu ghafurur rahim, Allah itu maha mengampuni, maha menyayangi. Wa annahu al-azizul hakim, bahwasanya Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Wa annahu al-fa'alul lima yurid, bahwasanya Allah itu maha mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki. Wa annahu alladzi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan Allah adalah zat yang rahmat dan ilmunya itu mencakup segala sesuatu, kasih sayang dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa anna af'alahu kulluha da'iratun bainal hikmati war rahmati wal adli wal maslahah, maknanya perbuatan-perbuatan hamba itu semuanya berputar di antara hikmah, kebijaksanaan, war rahmah, sikap kasih sayangnya, wal adal, sifat adilnya, wal maslahah, sifat memberikan maslahatnya. La yakhruju syai'un minha an dzalik, tidak ada sedikit pun, tidak ada perbuatan Allah yang keluar dari hal ini. Fa idza tadabbara al-'abdu dzalika, maka jika kita mentadabburi hal ini, memperhatikan hal ini, awrathahu wala raiba ziyadatan fil yaqin, maka jika seorang hamba telah mentadabburi ini, sifat tadabburnya tadi akan mewariskan bagi dia tanpa ada keraguan ziyadatan fil yakin, tambahan dalam keyakinan, wa quwwatun fil iman, kekuatan di dalam beriman, wa tamaman fit tawakkul, dan kesempurnaan dalam bertawakal, wa husnal iqbali 'ala Allah, dan baiknya cara dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, anna ma'rifatallahi wa ma'rifata asma'ihi wa sifatihi tijaratun rabihah, mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya adalah tijarah rabihah,
jual beli yang menguntungkan. Waman arbahaha wa min arbahiha sukunun nafsi wa tuma'ninatul qalbi wa insyirahus sadri. Taif, afwan, kita tunggu azan dulu. Taif, yang ketujuh, bahwasanya ma'rifatullah wa ma'rifat asma'i wa sifati tijaratun rabihah. Itu jual beli yang menguntungkan, perdagangan yang menguntungkan. Wa min arbahiha sukunun nafsi, di antara keuntungan dari jual beli ini adalah sukunun nafsi, ketenangan jiwa, wa tuma'ninatul qalbi, ketenangan hati, wa insyirahus sadri, dan lapangnya dada, wa sukna al-firdausi yaumal qiyamah, dan tinggal di dalam surga al-firdaus pada hari kiamat, wa nadharu ila wajhillahil karim, bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di hari kiamat, di surga nanti, wal fauzu biridahu, ya, kemenangan atau mendapatkan keridhaan dari Allah, wan najatu min sakhatihi wa adzabihi, dan terbebas dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu idza ma'anna bi anna Allah wahdahu rabbuhu wa ilahuhu wa ma'buduhu wa malikuhu wa anna marji'ahu ilaihi hasuna iqbaluhu alaihi wajadda wajtahada fi naili mahabbihi warraghabai ilaihi wal amali bima yurdihi wal amali bima yurdihi. Taib. Wal qalbu, dan hati itu jika tenang, jika sudah merasakan tumaninah, dia dengan dengan mempersaksikan, dengan meyakini bahwasanya Allah saja Rabbnya, kesembahannya, wa malikuhu, rajanya, wa anna marja'ahu ilaih, bahwasanya dia kembalinya nanti kepada Allah, hasuna iqbaluhu alaih, maka dia akan menghadap kepada Allah dengan baik. Wajadda, dia akan bersungguh-sungguh, wajtahada, akan berijtihad, fi naili mahabbihi, untuk meraih hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, warragaba ilaih, dan apa-apa yang Allah sukai, wal amal bima yurdi, dan dia akan bersemangat untuk beramal dengan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah ridho kepadanya. Baik. Saminan, yang ke-8, annal ilma bi asma'illahi wa sifatihi wal waqi minaz zalali wal muqili minal atharati wal fatih li babil amal. Bahwasanya mengilmui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu adalah penjaga dari az-zalal, dari ketergelinciran, wal muqilu minal atharat, dan yang akan menjaga dari al-atharat, dari gangguan-gangguan, wal fatih li babil amal, yang membuka pintu harapan, wal mu'inu 'ala sabar, membantu untuk bersabar, wal mub'idu 'anil khumuli wal kasal, yang menjauhkan dari al-khumul, dari kemalasan, wal kasal, wal muraggibu fi ta'ati wal qurabi, yang membuat menyemangati dalam melakukan perbuatan ketaatan dan perbuatan kurubat, wal murhibu minal ma'asi wal dunub, ilmu itu juga nanti akan menjadi murhib, yang menakut-nakuti dari kemaksiatan, dari dosa. Wasilwanu fil masaibi wal alam, silwan fil masaib, akan menjadi penghibur baginya ketika mendapatkan musibah dan mendapatkan kesakitan-kesakitan selama hidup di dunia. Wal hirzul hami minasyaitan, itu penjaga yang kuat dari syaitan. Wal jalibu lil mahabbati wat tawaddi, dan itu akan menarik kecintaan, menarik kasih sayang dari sesama makhluk kepadanya. Waddafi'u lis-sakhai wal badli wal ihsani, itu akan mendorong orang untuk sakha, untuk berbuat berbuat dermawan, wal badal, mencurahkan hartanya, tidak menahan hartanya, wal ihsan, berbuat baik, ila ghairi dzalika minas thimari wal athar, dan pengaruh-pengaruh baik lainnya, buah atau hal-hal yang bisa kita petik dari ilmu ini. Baik. Itu beberapa dari pembahasan tentang keutamaan ilmu terhadap asma'illah wa sifatihi.